Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang keamanan sistem informasi pendidikan untuk memenuhi laporan tugas akhir mata kuliah keamanan sistem informasi dengan dosen pengampu Bapak Abdurrahman Fauzi, disusun oleh Dirga Astia, Haikal Andrean, dan Taufik Yahya. Ya, pada kesempatan kali ini seperti yang disebutkan tadi, membahas tentang keamanan sistem informasi pendidikan. Untuk sebelum kita mulai, mungkin ada perkenalan dulu untuk perkenalan kelompok. Ya, di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada Dirga Astia Wisnuwardana dengan NIM 16200026, mahasiswa Aras University, Prodi Sistem Informasi semester 6 dengan kelas SI 6A. Selanjutnya ada Haikal Andrean Wibiksana dengan NIM 16200035, mahasiswa Aras University, Prodi Sistem Informasi semester 6 kelas SI 6A. Selanjutnya ada Taufik Yahya dengan NIM 16200015, mahasiswa Aras University, Prodi Sistem Informasi semester 6 juga kelas SI 6A. Baik. Sebelum memulai, mungkin ada sedikit pembahasan tentang keamanan sistem informasi pendidikan. Dalam dunia digital saat ini, sistem informasi memainkan peran yang sangat penting dalam pendidikan ya. Namun dengan semakin banyaknya serangan cyber dan ancaman keamanan, penting bagi kita untuk memahami betapa krusialnya menjaga keamanan sistem informasi pendidikan. Dan ya, mari kita mulai. Yang pertama, latar belakang. Dalam era digital yang semakin maju, penggunaan sistem informasi dalam dunia pendidikan telah menjadi hal yang tak terhindarkan. Sistem informasi pendidikan memainkan peran penting dalam pengelolaan data, proses pembelajaran, dan pengambilan keputusan di institusi pendidikan. Namun seiring dengan kemajuannya teknologi, keamanan sistem informasi pendidikan juga menjadi sebuah kekhawatiran yang serius. Keamanan sistem informasi pendidikan merupakan upaya untuk melindungi sistem informasi yang digunakan dalam pendidikan dari ancaman keamanan seperti peretasan, virus, dan serangan cyber lainnya. Keamanan sistem informasi pendidikan melibatkan kebijakan teknis dan non-teknis yang harus diterapkan untuk menjaga keamanan informasi dan melindungi integritas data dalam sistem tersebut. Pentingnya keamanan sistem informasi pendidikan dapat dipahami melalui beberapa alasan yang signifikan. Yang pertama, ada sistem informasi pendidikan dapat diakses oleh berbagai pihak seperti yang kita tahu, dan rentan terhadap ancaman keamanan yang dapat merusak integritas data dan mengganggu operasional sistem tersebut. Informasi yang disimpan dalam sistem informasi pendidikan juga sangat penting dan sensitif, seperti data siswa atau data mahasiswa, data guru, data dosen, karyawan, serta informasi keuangan dan akademik. Kehilangan data atau penyalahgunaan informasi dapat berdampak buruk bagi institusi pendidikan dan individu yang terlibat. Selain itu, keamanan informasi pendidikan juga memiliki dampak langsung pada kualitas pendidikan tinggi. Teknologi informasi memainkan peran yang krusial dan strategis dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi, dan jika sistem informasi pendidikan tidak aman, hal ini dapat mengganggu kelancaran proses pembelajaran dan pengelolaan institusi pendidikan. Keamanan sistem informasi pendidikan juga berkontribusi pada efisiensi kerja pegawai dan mempermudah proses integrasi antar lembaga pendidikan. Dengan sistem informasi yang aman, pengelolaan data dan informasi menjadi lebih efisien, sehingga memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara lembaga pendidikan dan meningkatkan efektivitas kerja. Selanjutnya, keamanan sistem informasi pendidikan juga penting dalam menjaga kerahasiaan data dan meminimalisir tingkat kebocoran data. Dalam era digital yang rentan terhadap ancaman, penting untuk mengimplementasikan kebijakan dan praktik keamanan yang tepat guna untuk melindungi data sensitif dari pihak eksternal maupun internal yang tidak berwenang.
Mengingat pentingnya keamanan sistem informasi pendidikan, perlu adanya kebijakan teknis dan non-teknis yang diterapkan untuk menjaga keamanan sistem informasi pendidikan secara efektif. Seperti pengelolaan aset, sumber daya manusia, pengamanan fisik dan lingkungan, pengamanan logical security, pengamanan operasional teknologi informasi, dan pengamanan insiden menjadi langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menjaga keamanan sistem informasi pendidikan dengan baik. Untuk selanjutnya ada sistem informasi pendidikan yang akan disampaikan oleh rekan saya Dirga Astia Wisnuwardana. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi pendidikan. Sistem informasi pendidikan adalah sistem informasi yang digunakan dalam bidang pendidikan untuk membantu proses pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi, dan manajemen di lembaga pendidikan. Sistem informasi pendidikan dapat berbasis web atau mobile dan dapat digunakan untuk memudahkan akses informasi bagi siswa, guru, dan staf administrasi. Salah satu contoh sistem informasi pendidikan yang sering kami gunakan adalah MyArs. MyArs adalah merupakan platform berbasis web yang dirancang khusus untuk mempermudah akses dan pengelolaan informasi dalam lingkup pendidikan. Sistem ini memungkinkan mahasiswa, dosen, dan staf administrasi untuk mengakses data dan informasi terkait jadwal mata kuliah, riwayat belajar, absensi, serta informasi penting yang lainnya terkait dengan proses pembelajaran. Dengan adanya sistem informasi pendidikan seperti MyArs, proses pengelolaan data dan informasi di lembaga pendidikan menjadi lebih terstruktur, efisien, dan terintegrasi. Selain itu, akses informasi yang mudah dan cepat juga membantu meningkatkan transparansi dan komunikasi antara semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Selanjutnya, keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi adalah suatu kondisi di mana sistem informasi terlindungi dari ancaman dan serangan yang dapat membahayakan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Keamanan sistem informasi sangat penting untuk mencegah terjadinya kebocoran data atau akses yang tidak sah ke dalam sistem informasi. Dalam konteks sistem informasi pendidikan, keamanan memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang disimpan dan diproses dalam sistem tersebut. Dengan meningkatnya ketergantungan lembaga pendidikan pada teknologi informasi, keamanan sistem informasi menjadi lebih penting daripada sebelumnya. Ancaman seperti peretasan, serangan virus, pencurian identitas, dan serangan cyber lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian yang serius, baik bagi lembaga pendidikan maupun individu yang terlibat dalam proses pendidikan. Keamanan sistem informasi pendidikan sangat penting karena poin ke-1 ada privasi data. Sistem informasi pendidikan mengandung data pribadi siswa, guru, dan staf administrasi. Melindungi privasi data ini adalah kewajiban dan penting untuk membangun kepercayaan dalam komunitas pendidikan. Yang kedua adalah kontinuitas operasional. Gangguan pada sistem informasi pendidikan dapat menghentikan operasi sehari-hari sekolah atau perguruan tinggi. Upaya keamanan yang kuat membantu menjaga keberlanjutan dan ketersediaan sistem. Dan yang terakhir adalah perlindungan terhadap ancaman cyber. Sekolah dan perguruan tinggi menjadi sasaran menarik bagi para peretas dan penjahat cyber. Dengan meningkatnya serangan cyber, langkah-langkah keamanan yang tepat diperlukan untuk mengurangi risiko dan melindungi sistem dari ancaman tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang beberapa bahaya yang mengintai sistem informasi pendidikan. Yang ke-1 ada serangan malware. Serangan malware adalah upaya jahat untuk menginfeksi sistem komputer atau jaringan menggunakan perangkat lunak berbahaya. Ini dapat mencuri informasi, merusak data, mengendalikan sistem, atau mendapatkan keuntungan finansial.
Contoh jenis serangan malware termasuk virus, worm, trojan, ransomware, spyware, adware, dan botnet. Penting untuk menjaga perangkat lunak dan sistem keamanan terbaru, menghindari mengklik tautan atau lampiran yang mencurigakan, dan melakukan pemantauan rutin untuk melindungi diri dari serangan malware. Yang kedua, ada serangan DDoS. Serangan DDoS atau bisa disebut Distributed Denial of Service adalah serangan di mana penyerang menggunakan banyak komputer atau perangkat terdistribusi untuk secara bersamaan menyerang suatu sistem atau situs web. Tujuannya adalah untuk mengganggu layanan atau membuatnya tidak tersedia bagi penggunaan yang sah. Dalam serangan DDoS, lalu lintas yang tinggi dikirimkan ke target, menyebabkan kelebihan beban dan penurunan kinerja sistem yang dituju. Serangan ini dapat mengganggu operasi bisnis, menyebabkan kerugian finansial, dan merusak reputasi perusahaan. Upaya untuk melindungi diri dari serangan DDoS melibatkan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak keamanan seperti firewall dan layanan mitigasi DDoS. Yang ketiga, ada serangan phishing. Serangan phishing adalah upaya penipuan di mana penyerangan berusaha untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data pribadi dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email, pesan instan, atau situs web palsu. Penyerangan seringkali menggunakan teknik manipulasi dan mengelabui pengguna agar memasukkan informasi pribadi mereka. Tujuannya adalah untuk melakukan pencurian identitas atau melakukan kegiatan penipuan. Untuk melindungi diri dari serangan phishing, penting untuk waspada terhadap email atau pesan yang mencurigakan, memverifikasi keaslian situs web sebelum memasukkan informasi pribadi, dan tidak mengklik tautan yang mencurigakan. Yang terakhir, yang keempat, ada serangan insider. Serangan insider adalah serangan yang dilakukan oleh individu yang memiliki akses sah ke sistem jaringan atau sistem internal suatu organisasi. Pelaku serangan insider ini biasanya adalah karyawan, mantan karyawan, atau anggota internal organisasi tersebut. Tujuannya mereka bisa bervariasi, mulai dari mencuri informasi rahasia, merusak sistem, atau menyebabkan kerugian finansial bagi organisasi. Serangan insider seringkali sulit dideteksi karena pelaku memiliki akses dan pengetahuan yang mendalam tentang sistem internal. Organisasi perlu mengimplementasikan kebijakan keamanan yang ketat, mengawasi aktivitas pengguna, dan memberi akses yang tepat sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan untuk melindungi diri dari serangan insider. Selanjutnya ada teknik keamanan. Yang ke-1 ada keamanan jaringan. Keamanan jaringan fungsinya untuk melindungi jaringan sistem informasi pendidikan dengan menggunakan firewall, enkripsi, dan sistem pendeteksian intrusi. Selanjutnya, keamanan fisik. Memastikan ruang server dan perangkat keras yang menyimpan data sistem informasi pendidikan terlindungi secara fisik dari pencurian dan kerusakan. Selanjutnya ada pengelolaan akses pengguna. Menerapkan kebijakan pengelolaan akses yang ketat, termasuk penggunaan data sandi yang kuat, autentikasi 2 faktor, dan pengaturan hak akses yang tepat untuk setiap pengguna. Selanjutnya ada pemantauan sistem. Memantau secara aktif sistem informasi pendidikan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, ancaman,
keamanan atau upaya yang tidak sah. Selanjutnya ada pemulihan bencana. Mempersiapkan rencana pemulihan bencana untuk menghadapi kemungkinan kehilangan data atau kerusakan sistem yang dapat terjadi akibat serangan atau gangguan lainnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.